Di Quran ada Quran, surat Al-Qari'ah. Sayang sekali, surat Al-Qari'ah selama ini diterjemahkan hari kiamat. Saya juga bingung. Padahal Qari itu adalah pembaca laki-laki, Qari'ah pembaca perempuan. Jadi hari kiamat itu sungguhnya membuat kita terkejut, membuat hati manusia tersentak. Wah gitu. Bukan Qari'ah. Astaghfirullahaladzim. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, beribadah Allah Subhanahu wa taala, فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ, Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ, inilah kemenangan sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah tidak terasa kita hari ini sudah menjalani ibadah puasa kembali. Setelah bertahun-tahun kita berpuasa, sudahkah kita betul-betul menyiapkan puasa hari ini, puasa tahun ini adalah menjadi puasa terbaik sepanjang hidup kita? Bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan barakah. Sahabat Rasulullah itu ketika bulan Ramadan adalah waktu yang paling dipersiapkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sungguh tahu bahwa tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah sampaikan dalam surah Az-Zariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, dan tidaklah kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik dalam ayat ini. Kita jangan hanya berfokus kepada ayat yang mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi lihat ayat setelahnya, kata Allah, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun innallaha huwar razzaq innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Jadi setelah Allah meminta kita, menegaskan kepada kita bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan pada ayat berikutnya, ma uridu minhum min rizqin. Kata Allah, aku enggak butuh rezeki kalian. Aku enggak butuh kalian beri aku makan. Aku enggak butuh kau berikan aku rezeki. Kenapa? Karena innallaha huwar razzaqul quwwatil matin. Karena Allah lah zat yang maha banyak memberi rezeki. Jadi sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu sesungguhnya bukan untuk mengurangi rezeki. Ibadah itu sesungguhnya bukan untuk mengurangi waktu kita dalam beramal mencari rezeki, bukan. Tapi sesungguhnya ibadah ini adalah salah satu wasilah yang Allah berikan untuk memperbanyak asbab rezeki pada kita semuanya. Dan bulan Ramadan sesungguhnya adalah bulan penuh keberkahan, bulan beribadah. Sesungguhnya kita jangan kebalik. Bulan Ramadan bulan nyari duit, bulan Ramadan bulan nyari THR, bukan. Bulan Ramadan bulan beribadah. Dan insya Allah ketika seorang hamba sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, Allah akan bukakan pintu rezekinya. Seperti kata Allah, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ingat, ada 3 penekanan dalam ayat ini. Innallaha huwar razzaq. Jadi yang pertama Allah pakai huruf harfut ta'kid, inna, sesungguhnya. Dan Allah ulangkan dhamir di sini, huwa. Padahal kalau innallaha razzaq cukup, tapi Allah tambahkan huwa. Maksudnya apa? Allah menegaskan bahwa dialah Allah, satu-satunya zat yang ar-razzaq. Ingat, ini pakai isim fa'il. Razzaq itu bukan yarzuq. Yarzuq itu memberi rezeki. Ingat, ketika seorang memberi rezeki dan pemberi rezeki, sungguh beda kualitas rezekinya. Jadi kalau Allah mengatakan innallaha huwar razzaq, Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa dialah Allah, satu-satunya zat yang paling banyak memberikan rezeki, dan dzu quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat qawi,
matin, dzu quwwatil matin, yang ketika memberi rezeki nggak akan pernah habis sumber dayanya. Dialah Allah yang ketika memberi rezeki dan banyak memberi rezeki nggak akan pernah kehabisan sumber dayanya. Maka ayat ini Allah sampaikan setelah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat yang rahimakumullah, ada sebuah ayat dalam surah Al-Jathiyah yang mengatakan ketika Allah mengungkapkan tentang peristiwa wa tara kullu ummatin jathiyah, ingatlah ketika saat itu umat manusia Allah kumpulkan dalam sebuah padang mahsyar, jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha, pada hari itu setiap umat itu diseru dengan kitabnya. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq, inilah kitab-kitab amalmu wahai manusia, dan dia akan berbicara dengan kebenaran. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, yang tidak akan pernah luput dari apapun yang dikerjakan setiap manusia. Dan setelah ayat ini, ayat ke-30 mengatakan, fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fadkhiluhum rabbuhum fi rahmatih dzalika huwal fawzul mubin. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, beribadah Allah Subhanahu wa taala, fadkhiluhum rabbuhum fi rahmatih, Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, dzalika huwal fawzul mubin, inilah kemenangan sesungguhnya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan kita untuk memperbanyak ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah Allah akan memasukkan kita dalam rahmatnya. Fadkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Ingat, syurga itu bukan ditentukan oleh amal kita, tapi syurga ditentukan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan, yuk mari bersama-sama kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah, menguatkan puasa kita, menguatkan ibadah kita, menguatkan tilawah kita, tahajud kita, dan insyaallah semoga kita bisa bertemu kembali dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini nasihat dari saya pribadi, dan untuk saya sendiri sesungguhnya ini nasihat sungguhnya sebagai motivasi buat saya pribadi, dan semoga kita bisa saling nasihati dalam kebaikan. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Esensi dari beragama adalah saling nasihati. Terima kasih. Semoga Allah memberikan kita keberkahan atas apa yang kita kerjakan, dan semoga Allah ampuni semua dosa kita. Dan insya Allah Ramadan hari ini, Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik selama kita hidup. Yang laki-laki disebut qori, yang perempuan disebut qori'ah. Di Quran ada Quran surat Al-Qari'ah. Sayang sekali, surat Al-Qari'ah selama ini diterjemahkan hari kiamat. Saya juga bingung. Kok Al-Qari'ah hari kiamat? Padahal qori itu adalah pembaca laki-laki, qori'ah pembaca perempuan. Pakai alif lam itu kata benda, menjelaskan bahwa Al-Qari'ah itu si pembaca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita ada satu ayat yang sering kita baca setiap hari. 17 kali kita baca. Surat apa? Surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ayat terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, bimbinglah kami agar senantiasa berada dalam jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan yang an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa? Kecuali dua orang ini. Yang pertama adalah al-maghdubi 'alaihim, yang kedua ad-dallin. Al-maghdubi 'alaihim adalah orang yang Allah murkai. Ini Allah gedek banget sama dia nih. Kenapa? Karena dia kerjaannya tuh ngubah kitab. Kenapa Allah benci banget, murka sama dia? Karena tugasnya dia, kerjaannya dia ngubah kitab, bunuh nabi. Siapa? Orang Yahudi. Nah, yang kedua, waladdallin, orang yang tersesat. Siapa dia? Orang yang mengikuti petunjuk yang salah. Siapa dia? Dalam tafsir kata ini Nasrani.
Tapi saya dalam tadabbur saya mendapati bahwa setiap ada bacaan yang panjang itu ada tadabbur dalam. Dan dalam ayat ini waladdallin kita membaca 6 harokat. Mad lazim, muthaqqal, kilmi. Ini adalah mad yang paling panjang, 6 harokat. Dalam lamunan saya mengatakan, mungkin nggak kita termasuk golongan orang yang Allah murkai? Mungkin nggak kita bunuh para nabi? Nggak mungkin. Mungkin nggak kita mengubah kitab? Nggak mungkin. Tapi mungkin nggak kita tersesat? Mungkin. Nah tuh, Al-Qari'ah. Aduh, nyebutnya aja salah. Al-Qari'ah biharfil ain. Nah, ini harus belajar lagi nih. Hamzah sama ain beda makhraj. Satu. Yang kedua, ini Al-Qari'ah, bukan Al-Qari'ah. Aduh, ya salam. Ini dhallun mudillun, sudah sesat menyesatkan. Maka jamaah rahimakumullah, tahukah Al-Fa'ati Al-Qari'ah? Qari'ah itu artinya qara'a yaqra'u, artinya menggedor, mengetuk hati manusia. Jadi kenapa hari kiamat dikatakan Al-Qari'ah? Karena kejadian hari kiamat itu, hari itu sangat tiba-tiba, membuat shock manusia. Qara'a yaqra'u Al-Qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Jadi hari kiamat itu sungguhnya membuat kita terkejut, membuat hati manusia tersentak. Wah gitu. Bukan qari'ah. Astaghfirullahaladzim. Jadi bertobatlah wahai jamaah rahimakumullah bagi yang sudah terlanjur teracuni oleh fikrahnya beliau, mohon untuk segera berpindah. Dan untuk fulan oknum yang mengatakan bahwa Al-Qari'ah adalah qari, semoga Allah berikan hidayah. Bertobatlah pada Allah Subhanahu wa taala karena antum ini menyesatkan orang. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai antum ini berdakwah bukan karena Allah, tapi karena pribadi. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.